Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu. Untuk kali ini materi kami, saya dan Mbak Febrina Eka akan memberikan gambaran khusus dan lebih tajam kepada materi handling pada ternak kambing dan domba. Handling di sini memang merupakan bagian dari manajemen yang merupakan kunci keberhasilan dalam suatu bisnis usaha ternak. Memang dalam materi yang kita ikuti untuk efisiensi atau biaya terbesar dalam manajemen usaha bisnis ternak itu adalah biaya pakan. Nah, oke, mungkin bisa mulai sejak awal ya. Jadi teman-teman ini sebagai pengantar bahwa ternyata dalam manajemen bisnis ternak itu salah satu kunci untuk kesuksesan bisnis ternak itu adalah dengan menghandling manajemen yang ada. Dan memang rata-rata materi yang kita pelajari itu masih cukup jarang untuk materi tentang handling ternak. Handling ternak di sini dari manajemen untuk penyakit atau kendala ternak yang harus kita berikan. Di sini ada beberapa contoh, ada video terkait prolapsus uteri. Bisa di-play, Mbak? Jadi di sini bisa ditunjukkan bahwa dalam video tersebut merupakan terjadi kasus prolapsus uteri atau disebut broyongan. Nah, di sini memang saat terjadi prolapsus uteri, kita harus bisa mengatur agar prolapsusnya tidak semakin parah. Dan biasanya juga perlu lantai miring yang kita pasang secara terbalik. Nah, biasanya kalau terjadi nanti, itu kita harus membuat papan dalam bentuk miring untuk domba. Sehingga Dua, yang ternaknya kedua, bisa menjadi sehat dan juga lancar tiga. kembali. Dan ternak tersebut hanya sekali saja keluar seperti ini setelah bisa diberikan lantai miring dengan kondisi terbalik, yakni dari belakang ke depan, kasus prolapsus uteri tidak muncul lagi sampai ternaknya itu lahir. Atau bahkan biasanya juga terjadi prolapsus uteri itu setelah melahirkan baru keluar. Itu penanganannya juga sama. Dan saya kebetulan cukup sering, bahkan dalam minggu kemarin juga terjadi anaknya lahir 2 ekor. Kebetulan di tetangga ya, bukan di tempat saya sendiri, saya ikut membantu. Dan akhirnya lantai ini karena portable, itu saya pinjamkan, saya berikan dan saya bantu untuk mengatasinya. Tentu saja selain perlakuan secara fisik dalam pemberian tempat Satu, miring atau lantai miring ini juga dua, diperlukan yang tengah, vitamin untuk mempercepat recovery dan tiga. juga manajemen pakan untuk bisa recovery secara cepat. Begitu teman-teman. Jadi bisa dilihat dari contoh video tersebut. Berapa lama itu Pak eh, Pak Sani untuk apa dari kena gitu ya, misalnya habis melahirkan, kemudian diberi apa tadi dengan kemiringan ke depan ya, itu harus posisinya di tali individual atau tetap di kelompok gitu? Kebetulan untuk menghindari kasus untuk lebih parah ya Prof ya, Mm-mm. itu sekitar 2 minggu. Jadi ada dua tipe ya biasanya Prof. Tipe Mm-mm. pertama itu terjadi prolapsus sebelum anaknya lahir, dan Mm-mm. kedua itu terjadi prolapsus setelah anaknya lahir. Rata-rata data yang saya miliki atau yang saya handle itu 2 minggu. Jadi kalau sebelum lahir, biasanya 1 minggu sebelum anak keluar itu terjadi prolapsus. Setelah lahir itu 1 minggu kemudian. Jadi total dari kasus muncul pertama sampai dia sembuh total itu sekitar 2 minggu. Lalu kalau terjadi kasus prolapsus uteri setelah anaknya lahir, itu biasanya terjadi atau bisa kembali normal itu setelah full itu sekitar 2 minggu juga. Jadi setelah lahir 2 minggu kemudian sudah bisa dilepas dari lantai miring. Nah, ini ada hubungannya sama eh, teori dengan nama Bifus bicornea uteria. Jadi memang nanti di kondisi rahimnya akan kembali ke ukuran semula. Untuk kepastiannya dalam arti secara ilmu yang sudah ada itu sekitar 30 hari. Tapi dalam waktu 2 minggu atau bahkan 1 minggu itu sebenarnya kondisi itu sudah bisa masuk dan risiko untuk keluar lagi itu sudah semakin mengecil dengan berlalunya waktu. Jadi biasanya untuk 1 minggu pertama itu
Itu kita harus hati-hati, peternak harus cek secara terus-menerus, jadi ada potensi bisa keluar lagi. Potensi bisa keluar lagi itu biasanya disebabkan karena lantainya itu tidak diperbaiki atau tidak miring, atau memang ternaknya itu berbalik sehingga gravitasi itu menekan lagi untuk keluar. Gitu, Prof. Jadi posisi kambingnya itu di, diarahkan di tali berarti Betul. Pak, di Eh, tali. di tali individual. Oh, di tali individual. Lah, kalau menyusui. Tetap di lantai tersebut cukup cukup luas, Prof. Jadi untuk di talinya ini tidak mepet ya. Hmm. Ukurannya itu waktu ternak itu mau berbalik itu hanya ke posisi sekitar 90 derajat saja ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh 180. Jadi kalau sekitar 180 derajat itu dia bisa risiko keluar lagi. Tapi kalau 90 derajat ke kanan dan ke kiri itu sangat aman. Nah, itu bisa ternak itu untuk menyusui gitu, Prof. Oh, jadi tak bisa ya. Kemudian Hmm. kemiringannya berapa derajat itu Pak, Pak Sani? Kalau kemiringannya itu biasanya kita pakai sekitar 30 sampai 40 cm dari yang paling belakang, Prof. Jadi sekitar 90 derajat juga untuk yang paling belakang. Jadi kalau 90, terus untuk yang depannya itu sekitar 45. Jadi yang posisi paling belakang lantainya itu 90, yang Mm-mm. depannya lancip itu sekitar 45 derajat. Oh, gitu ya, empat puluh Oke, lima. rumus Pitagoras. Oh, gitu ya. 45, 90 ya. Oke, betul. Dan ini kejadiannya di kambing cukup banyak ya. Kalau untuk prolapsus ini sebenarnya cukup kecil, Prof. Akan tetapi terjadi ketika anaknya itu memang cenderung besar dan juga lebih dari 2 ekor. Lahir 2, itu Mm-mm. memang besar. Kalau kasus yang di video ini lahirnya 3 anak. Jadi memang 3 anak dengan bobot yang cukup pas sebenarnya. Tapi karena mungkin jumlahnya lebih dari 2, terjadi potensi yang seperti tadi. Ya, risikonya seperti itu ya. Betul. Heeh. Kalau kelahirannya lebih, eh, atau mungkin kelahiran keberapa, partus keberapa, eh, apa kalau pertama mungkin enggak ya, kelahiran pertama atau ada hubungannya enggak antara paritas satu, dua, tiga gitu? Bisa terjadi sejak kelahiran pertama, Prof. Oh, bisa Jadi juga memang di kelahiran pertama juga bisa. betul. Jadi memang faktornya itu cenderung ke size-nya atau bobot badan lahirnya si ternak sama jumlah anak atau liter size-nya juga. Jadi Gitu. bukan karena paritas ya. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu kelebihan dari ternak yang dia itu punya sumber daya yang bagus dari segi nutrisi dan juga kemampuan Hmm. beranaknya. Nah, akan tetapi memang bisa terjadi hal yang semacam itu. Bahkan sebenarnya ini cukup bisa terjadi waktu anaknya itu lebih dari 4. Jadi ada kasus juga anaknya itu. Akan tetapi kalau anaknya lebih banyak itu, misal 4 sampai 5 ekor itu risiko kematiannya ada. Jadi biasanya dari 4 ekor itu ada yang mati sekitar 1 sampai 2 ekor. Hmm. Tapi untuk kelahiran eh, yang ada kasus prolapsus ini, mortalitasnya berarti agak lebih besar. Lebih besar jika handlingnya itu tidak tepat, Prof. Jadi per saat ini yang saya jalani itu dari 3 kasus terakhir itu video ini ada 3 ekor selamat semua. Setelah itu ada 3 ekor lagi selamat semua. Yang terakhir itu baru minggu ini itu lahir 2 ekor, akan tetapi yang 1 ekor itu mati karena memang kita tidak mengetahui ternyata anak tersebut sudah lahir. Jadi lahir-lahir itu sudah beroyongan atau prolapsus seperti itu. 1 ekor sudah berdiri tegak, yang satunya membungkus gitu, Prof. Apa kaitannya anak dengan prolapsus ini? Kok kemudian kok efeknya itu kok di anaknya, bukan di kan yang kena kan induknya gitu ya. Kenapa kok kemudian berpengaruh ke anaknya? Karena biasanya harusnya dia sudah waktunya keluar, di dalam kandungan itu dia terlalu lama atau prolong pregnancy istilahnya, Prof.
Jadi Hmm. harusnya dia sudah bisa keluar bernafas, tapi dia tertahan di area ini, area pinggulnya. Jadi ini ada hubungannya sama biasanya terjadi kasus eh, apa yang dia sulit keluar itu, Prof. Ya, ya, ya. Harusnya Mhm. ya segera kesulitan melahirkan itu ya diskut. Tungsang. Oh, sungsang. Oh ya, kasus Heeh, sungsang itu ya. Kalau nggak segera diatasi heeh. ya. Nggih, bisa lanjut ke video berikutnya, Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan handling panduan cepat dalam penanganan ternak yang akan melahirkan dengan posisi sungsang. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan persiapan. Saudara-saudara peternak, kelahiran dengan posisi sungsang atau distokia posterior adalah situasi gawat darurat yang harus ditangani dengan cepat. Jika hanya kaki belakang atau ekor anak ternak yang terlihat, segera persiapkan diri. Pindahkan induk ke tempat yang bersih dan tenang. Cuci tangan dan lengan Anda hingga bersih, dan jangan lupa berikan pelumas yang cukup pada jalur lahir untuk mempermudah tindakan. Lakukan pemeriksaan untuk memastikan presentase anak dan kondisi hidupnya. Koreksi posisi atau mutasi dan repulsi. Tindakan pertama adalah mutasi. Kunci keberhasilan adalah mendorong anak ternak kembali ke dalam rahim atau repulsi untuk mendapatkan ruang gerak yang cukup. Ini sangat penting untuk meluruskan lutut atau bagian kaki belakang yang mungkin tertekuk, sehingga posisi anak sejajar dengan jalur lahir. Setelah posisi terkoreksi, ikat kedua kaki dengan tali obstetri yang sudah disterilkan. Traksi yang tepat dan kritis. Mulailah menarik anak ternak secara perlahan, hanya ketika induk betina sedang mengejang. Arah tarikan harus ke bawah menuju lutut induk untuk mengikuti lengkungan panggul. Saat bagian pinggul dan perut anak sudah melewati batas panggul, segera ubah tarikan menjadi lebih cepat dan kuat. Fase ini sangat krusial sebab begitu dada anak keluar, tali pusar akan tertekan dan anak bisa kesulitan bernafas. Tarik satu kaki sedikit lebih dulu untuk memutar bahu dan mengurangi risiko tersangkut. Perawatan pasca melahirkan. Setelah anak ternak berhasil lahir, segera bersihkan lendir dari hidung dan mulutnya. Jika anak belum bernafas, berikan rangsangan. Pastikan induk menjilati anaknya dan sediakan air minum hangat bercampur garam dan gula. Ini ada kasus, itu sungsang, yang pada waktu video ini direkam itu, yang keluar itu ekor. Jadi ini waktu teman-teman bisa zoom ini, waktu ketubannya keluar ini bukan kepala atau kaki depan. Jadi ini yang keluar itu ekor kecil, itu di bagian ujung ada, tengah-tengah itu ada kelihatan ekor. Hmm. Hmm. Nah, memang kalau sungsang ini mau tidak mau kita harus ikut campur atau membantu si ternak ini untuk mengeluarkan anaknya, dengan cara kita itu harus mendorong ke dalam terlebih dahulu untuk memposisikan diri. Setelah itu kalau memang kita tidak bisa memposisikan ke depan dalam arti kepala atau kaki depan yang keluar, kita harus mencari kaki belakang dengan cara nanti dimasukkan sebentar lalu ditarik lagi. Nah, waktu area perutnya si ternak ini sudah mulai keluar, kita harus cepat menarik karena ada risiko nanti si ternaknya ini, si anaknya nanti bisa sulit bernafas. Nah, ini terjadi kasus kebetulan induknya ini double tit, Prof. Nah, ini alhamdulillah juga lahir 3 ekor untuk kasus kambing crossbur ini, Prof. Hmm. Nah, kalau biasanya sungsang ini yang susah itu hanya anak yang pertama, yang keluar pertama biasanya. Tapi bisa terjadi juga anaknya ini bisa sungsang 2 atau 3, jadi bisa semuanya juga. Ini terjadi biasa waktu ternaknya ini mau lahir, karena yang keluar pertama itu ukurannya besar, akhirnya kan susah keluar. Sehingga nanti si ternaknya ini harusnya dia bisa keluar, malah dia muter. Istilahnya berubah posisi karena si induknya ini jalan-jalan mengitari kandang. Nah, ini Mbak, mau nggak mau, kita harus bantu dengan cara kita pakai tangan untuk mengubah posisi dan kita bantu untuk mengeluar saat dia mengejang, saat si ternak ini mengejang. Nah, kita bisa juga bantu dengan memberikan vaselin atau pelumas untuk tangan kita agar lebih halus dan licin ya, gitu. Dan memang ini terjadi itu memang waktu ternak itu ada 2 kasus, ada 2 kesamaan antara prolapsus dengan kasus sungsang ini.
itu biasanya memang karena bobot lahirnya tinggi atau besar dan juga jumlah anakannya lebih banyak atau lebih dari 2 ekor. Jadi di sini kita mau sampaikan bahwa waktu ternak ini harusnya mendapat keuntungan lebih waktu jumlah anakannya banyak atau bobot badannya tinggi, itu ada kendala di ujung kelahiran. Sehingga kalau kita bisa menghandle si ternak ini bisa lancar beranak dan juga eh, tingkat kehidupan ternaknya ini tinggi, kita bisa meningkatkan keuntungan dan juga mengurangi risiko kerugian untuk eh, meningkatkan keuntungan atau profit dari peternak. Dan ini sangat sering terjadi, Prof. Jadi waktu peternak ini tidak mengetahui cara handling, itu yang selalu dilakukan peternak adalah dia memakai cara yang terakhir atau alternatif terakhir, yakni ternak induknya ini disembelih, Prof. Jadi sewaktu peternak ini bisa menguasai potensi untuk handling waktu prolapsus sama uh, sungsang ini, peternak sebenarnya bisa meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko kerugian. Jadi sudah dapat double. Kalau si ternak ini bisa handle dengan baik, dia untung besar karena jumlah lahirnya lebih dari 2 biasanya. Dan juga anaknya ini bobot badannya yang lahir itu sangat tinggi. Sehingga bisa jadi calon jumbo atau anak yang dengan kualitas yang sangat super. Jika ternaknya betina juga, sebenarnya anaknya ini juga punya potensi untuk melahirkan lebih dari 2 biasanya. Lebih dari 1 atau lebih dari 2. Sehingga anaknya ini dia dengan bobot lahir yang sudah besar, dengan potensi genetik yang litter size-nya tinggi, nah itu bisa dijadikan sebagai indukan unggul jika ternaknya itu betina. Begitu, Prof. Mungkin bisa akan dilanjut sama teman saya, Mbak Febrina, atau mungkin lanjut diskusi juga boleh. Itu di kolom chat itu ada pertanyaan sepertinya. Baik, ini izin bertanya Mas Sani, Mbak Vika, selain faktor kadang, apa prolapsus bisa berpengaruh dari pakan tinggi nutrisi dan apa genetik berpengaruh juga? Betul sekali. Jadi memang pakan bernutrisi tinggi ini cukup sangat berpengaruh. Jadi gini, saya menyampaikan pakan ini sangat berpengaruh kepada tingkat kesehatan indukannya. Biasanya kalau nutrisinya tinggi, ini dia bisa mendorong untuk si induk ini bisa mengejang lebih kuat atau stamina-nya lebih tinggi. Jadi kalau nutrisinya kurang, biasanya si indukan ini bisa kena milk fever, Prof. Jadi udah sungsang, kena milk fever pula. Itu kan risikonya banget ya. Nah, lalu apakah genetik juga berpengaruh? Benar sekali, saya setuju dengan genetik ini. Risiko yang sering terjadi ini saya temui untuk di Indonesia itu genetik dari domba Garut atau domba yang tingkat litter size-nya tinggi. Kalau untuk yang impor dari luar negeri, itu domba Texel ini sering banget terjadi, Prof. Jadi Texel ini ternyata selain bobotnya tinggi, anakannya ini cukup banyak. Makanya saya sampaikan ada yang lahir 4, 5, 6 ekor. Sebenarnya itu kategori untuk Garut sama Texel sebenarnya, Prof. Spesifik ke genetik tersebut. Jadi itu ya untuk Mbak Zia Muntajah. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sano, apa faktor predisposisi dari kejadian prolapsus ini dan apakah kejadian ini akan terulang pada kehamilan berikutnya? Betul sekali, kebetulan kalau faktor ini memang biasanya dari lantai yang sering. Kita bisa sampaikan bahwa sebenarnya lantai ini sudah datar, akan tetapi dari lantai ini yang datar ini memang sudah ada yang sedikit miring. Jadi sebenarnya kelihatannya rata, tapi kadang kandang secara umum itu tanahnya nggak rata. Jadi lantainya itu datar, tapi kandangnya itu miring sebenarnya lantainya. Yang ini mungkin kita nggak terlalu bisa melihat. Nah, lalu ditunjang dengan bobot lahir yang besar, yang itu nanti dia akan sulit untuk keluar. Nah, bobot lahir yang besar ini menyebabkan si indukan ini susah untuk mengeluarkan urin. Lah, ini kata kuncinya. Biasanya ternak yang prolapsus ini biasanya dia akan kesusahan juga untuk pipis. Jadi ini yang terjadi waktu si anaknya belum keluar tapi sudah prolapsus. Jadi harus kita bantu juga waktu prolapsus ini kita cek apakah dia sudah kencing atau belum. Caranya bagaimana? Kita harus sentuh bagian vulvanya, kita sedikit buka. Kalau dia langsung terangsang untuk pipis berarti dia sedikit kesusahan. Kalau terjadi setelah melahirkan, jadi ini biasanya terjadi waktu kembali lagi faktornya
bobot badan yang lahir tinggi dan juga anaknya banyak, dia itu mengejangnya terlalu kuat sehingga akhirnya prolapsus ini bisa terjadi. Lanjut, apakah bisa terulang pada kehamilan berikutnya? Itu jadi kehamilan berikutnya kira-kira 1 bulan sebelumnya kita harus sudah pasang dengan lantai yang miring ini. Jadi harus dihafalkan, dicatat, direcord bahwa ternak ini sudah pernah ada kejadian atau riwayat prolapsus. Jadi waktu dia bunting, terutama sudah di bulan keempat atau kelima, kita harus persiapkan masuk ke kandang yang miring. Sehingga risiko prolapsus ini sangat bisa ditekan, gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Sano dan juga Mbak Zia Muntazah. Mungkin jika ada bahasan berikutnya bisa disampaikan atau mungkin lanjut dulu ke Mbak Febrina. Saya kembalikan lagi ke Prof. Sri. Baik, sebelumnya mohon maaf Prof. Sri Dana dan teman-teman. Jadi saya memang posisi sedang di kereta, kemudian keretanya terlambat 20 menit, jadi ini baru turun. Mohon maaf kalau tadi selama presentasi jadi sulit untuk mengondisikan dan sinyalnya hilang-hilang. Mohon izin saya melanjutkan terkait dengan video terkait dengan sistem Agnivet. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Mbak. Oke, jadi ini merupakan video terkait dengan handling pada domba, yang mana kami mendatangkan expert dari PUM Nederland Belanda. Jadi ini adalah Mr. Marco yang datang ke sekolah kami dan kemudian melakukan semacam pengabdian dari organisasinya untuk sekolah-sekolah atau organisasi-organisasi yang merasa membutuhkan dalam pengembangan usahanya. Nah, waktu itu karena sekolah kami bertemu dengan salah satu expert dari PUM di daerah Blitar, tepatnya di Garum Farm waktu itu, expert tersebut melihat bahwasanya siswa-siswa kami ini kebanyakan belum mengetahui cara handling yang ternak. Sedangkan di Garum Farm sendiri juga ditemukan hal yang sama. Pekerja di sana pun juga dalam melakukan handling pada ternak itu kebanyakan keliru atau menggunakan metode-metode yang dirasa oleh expert tersebut justru dapat melukai ternak itu sendiri. Sehingga dari PUM itu memberikan penawaran untuk kami, Garum Farm dan juga SMK Negeri Jember untuk memberikan edukasi terkait dengan handling ternak yang benar. Nah, ini jadi salah satu video ini adalah kegiatan mereka saat ada di sekolah kami dan juga waktu itu kami berkolaborasi dengan Dinas Peternakan di tempatnya Mbak Sanul, di Dinas Peternakan UPT Garahan. Kita melaksanakan edukasi di sana dengan peternak-peternak. Jadi ini merupakan salah satu cara handling yang tidak melukai ternak itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau mencukur bulu domba, kemudian mau memotong kuku, mau memeriksa kesehatan ternak, itu kadang ternaknya memberontak. Nah, di sini Mr. Marco memberikan caranya untuk handling agar ternak itu anteng dan kemudian tidak menyakiti ternak itu sendiri dan juga lebih mudah. Nah, seperti ini gambarannya, ini dilakukan oleh siswa-siswa kami, ini di sekolah kami, di depan kantor jurusan kami. Seperti itu. Terlihat jelas ya teman-teman ya. Nah, ini ternaknya dipegang, kemudian lehernya ini ditekuk, baru bagian belakangnya ditarik untuk duduk. Seperti itu. Ini kemudian memeriksa kukunya, dibersihkan. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya ada proses juga pencukuran bulu, tapi tidak terdokumentasikan dengan baik. Jadi kami hanya bisa memberikan video seperti ini. Ini juga memeriksa giginya. Dari kegiatan ini pun akhirnya juga didapatkan bahwa dalam handling ternak itu sebetulnya terutama ternak domba ini tidak perlu banyak orang sampai ternaknya berontak. Ini satu orang, kemudian sambil diperiksa kuku, mata, dan rambutnya bisa dilakukan sendiri. Tadi Prof dan teman-teman untuk video handling domba yang diajarkan oleh expert dari Belanda. Itu bedanya apa Mbak Febri dengan yang pokoknya yang khas dari handling tadi itu apanya?
dibandingkan handling-handling yang sering kita lakukan? Untuk handling yang paling mencolok ini, Prof. Jadi memang karena latar belakangnya itu ketika seorang expert Belanda itu datang ke tempat PKL-nya anak-anak waktu itu, Prof, menemukan bahwa cara memegangnya itu banyak orang, terus dombanya berontak dan sebagainya. Jadi beliau itu memberikan semacam penawaran bahwa di Belanda itu mereka menggunakan teknik yang tadi saya videokan itu, Prof, dalam handling domba. Jadi bedanya di sini secara tradisional di metode kita itu masih menggunakan cara yang tidak apa ya istilahnya tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan. Sedangkan yang diajarkan oleh expert itu lebih menekankan pada kesejahteraan hewan. Jadi ternaknya itu tidak berontak dan tidak menyiksa seperti itu, Prof. Dan Hmm, bisa dilakukan oleh satu orang saja. gitu ya. Eh, Pak Sani, itu tadi yang beda di handlingnya itu kayaknya memutar memutar kepalanya atau apa ya? Kalau orang Indonesia itu kan biasanya pakai tali, Prof. Pakai tali, kaki belakang, kaki depan, kadang Hmm. ditidurkan gitu. Sedangkan kalau dari yang expert Belanda ini, dia didudukkan sehingga dia itu merasa nyaman dan tidak merasa sakit. Itu Tapi kan sebenarnya stylenya untuk tapi style didudukkan itu kan sudah kita lakukan ya. Em, apa? Jadi su- untuk sosialisasi handling kita itu kan juga model didudukkan gitu. Cuman tadi kayaknya ada ditarik kepalanya gitu ya, Mbak Febrina. Jadi, Prof, yang bagian belakang kakinya itu sedikit ditarik agar duduknya itu bisa lebih anteng seperti itu. Ya, ya, ya. Tapi kita kalau handling itu sudah mengajari seperti itu. Jadi kita tidak sekedar pakai tali, tapi juga pakai teknik yang seperti itu. Cuman tadi kayaknya ada perbedaan apa agak sek di eh, apa kepala ya. Silakan yang mau bertanya. Tadi di chat room itu juga ada di chat itu juga ada pertanyaan Pak Sani. dari Mbak Sano. Beberapa pasien saya prolapsus terjadi pada induk anak yang hanya satu dengan ukuran anak sedang. Juga terjadi pada ternak yang tidak bunting atau prolaps vagina. Apa ada pengaruhnya terhadap kekuatan otot rahim dan otot vagina? Kemudian kami di lapangan juga biasanya membiarkan ternak untuk dilepas exercise untuk membenarkan atau mereposisi rahim dan melatih kekuatan otot rahim. Bagaimana menurut Mas Ani dan Mbak Vika, mana yang lebih baik, ternak di kandang dengan kandang miring atau dilakukan exercise? Baik, benar. Jadi sebenarnya memang untuk ukuran anak dan juga jumlah anak itu salah satu faktor yang paling besar. Akan tetapi faktor kandang tadi itu terjadi karena ternak itu waktu makan, istilahnya orang Jawa itu ngomongnya mance. Bahasa Indonesianya naik, kaki depannya itu naik waktu dia makan. Sehingga seakan-akan posisi ternaknya itu miring dan itu terjadi cukup lama. Jadi biasanya itu terjadi karena wadah pakannya terlalu tinggi, Mbak Sanul. Nah, jadi apa ada pengaruh terhadap kekuatan otot rahim dan otot vagina? Itu juga benaran atau dilepas untuk exercise itu sangat membantu untuk mereposisi rahim dan juga melatih kekuatan otot rahim. Sehingga jawaban saya mana yang lebih baik, ternak yang tidak prolapsus gitu ya. Nah, sedangkan kandang yang miring itu lebih cepat terjadi untuk mereposisi waktu ternaknya itu sudah cukup parah. Istilahnya sudah sampai keluar. Kadang kan ada yang ukurannya satu kepal tangan, ada yang satu ukuran bola anak kecil, bahkan ada yang sampai satu kepala orang ya ukurannya. Jadi kalau sudah posisi cukup parah itu lebih cepat dengan kandang miring. Nah itu dilepas itu lebih bagus. Sehingga kalau nanti bisa dilakukan secara exercise itu bisa dilakukan waktu ternak itu sudah kawin. Jadi sudah bisa lebih longgar gitu.
Sehingga kalau yang disampaikan Mbak Sanul ini terjadi prolaps pada ternak yang tidak bunting atau ukurannya sedang, itu sebenarnya harus diganti manajemen kandangnya. Jadi kemungkinan itu biasanya ternaknya itu agak pendek, sehingga dia untuk naik ke tempat pakan itu dia agak tinggi dan juga lebih susah ya, istilahnya harus ekstra untuk bisa dapat makan, sehingga dia merangsang terjadinya prolaps gitu. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Siska Mahargian. Bagaimana peran teknologi kedokteran hewan modern dapat membantu diagnos dan terapi prolaps uteri untuk mendukung bisnis peternakan di Indonesia? Nah, ini ya Prof, memang ini sangat menarik dan ini merupakan kunci. Bagaimana nanti untuk ternaknya ini bisa bertahan dan juga berkembang atau tidak. Karena memang mayoritas peternak di Indonesia itu kan masih peternak rakyat ya. Sehingga kadang itu diagnosanya itu agak ngawur, sehingga yang sering terjadi itu akhirnya di-cut ya atau disembelih. Nah, dengan eh, metode yang sudah modern ini biasanya peternak di luar negeri itu dia akan ngecek jumlah kalsium dan juga jumlah gula dalam darah. Itu nanti dicek darah kalau peternak di luar negeri. Nah, apa hubungannya? Biasanya kalau energinya itu cukup, dia tidak perlu menambahkan pakan dengan energi bypass. Nah, sedangkan kalau untuk jumlah kalsium ini, dia itu akan lebih kuat biasanya untuk mengeluarkan atau tidak terjadi lumpuh. Nah, apa hubungannya? Biasanya waktu anaknya itu banyak, dia kekurangan energi tinggi, ternaknya itu bisa ambruk. Jadi cukup panjang. Istilahnya rantainya ya, dari awalnya dia mungkin lantainya miring itu tadi, atau dia harus naik waktu pakan, waktu dia bunting ternyata sebelum melahirkan prolapsus, setelah prolapsus ini nanti dia hubungannya sama kebutuhan nutrisi yang cukup tinggi, dan juga untuk kalsium yang cukup, karena biasanya kalau anakannya tinggi dia harus mengeluarkan susu yang banyak dan itu butuh kalsium yang cukup tinggi. Sehingga peran teknologi kedokteran hewan modern ini untuk diagnosnya bisa dengan mengecek jumlah kadar gula dalam darah dan juga kalsium dalam darah gitu ya. Nah, tapi untuk aksesnya ini masih sangat jarang untuk seperti itu. Mungkin dari kita sebagai eh, orang yang dengan pendidikan yang lebih baik dan kita mengetahui skill untuk handling tersebut, kita bisa menyampaikan atau mengedukasi para peternak sehingga pakan yang untuk ternak bunting itu berbeda dengan pakan yang pada waktu kering atau penggemukan. Jadi sistem perkawinannya tadi gimana Pak Sani? Oke, Supaya kalau maksudnya supaya aman gitu ya. oke, jadi kita seleksi dulu, meskipun domba atau kambing lokal kita harus seleksi dari proporsi tubuhnya. Pinggulnya ini lebar atau enggak. Nah, ini yang biasanya yang menjadi masalah kan, pinggulnya ini kecil atau sempit, sehingga waktu kita kawinkan dengan AF atau anakan dari F1, F2 atau dari full blood itu kesusahan melahirkan. Dan ini risikonya kematian ternak. Dan itu kita sudah pernah mengalami, Bro. Jadi kita kapok beneran. Oke. Jadi seleksinya juga harus untuk melakukan cross dengan domba-domba besar itu kita juga harus memilih domba-domba lokal yang memang sesuai ya, daripada nanti menimbulkan masalah di belakang gitu ya. Betul, Prof. Terutama pinggul Cuman dan seleksinya cuma juga di proporsi pinggulnya. Biasanya seleksinya di sama mana, bobot Pak? badan, Prof. Kita minimal, kalau seleksinya kebetulan di kandang saya, Prof. Jadi di tempat kita kan ada mitra ya, jadi ada kandang saya itu full untuk breeding, yang Hmm. tugasnya nanti ternak dari tidak bunting ke bunting. Setelah itu nanti kita pindahkan ke mitra kita. Mitra kita ini tugasnya memelihara ternak bunting sampai melahirkan. Itu, Prof. Jadi berbeda. Tapi di tempat saya kan juga ada yang melahirkan juga, menyesuaikan kepadatan kandang itu tadi. Iya, iya. Dari Mr. Marco sendiri ketika kita praktek selama 2 minggu di sekolah itu Mbak Sanul, memang
di awal-awal itu kesulitan anak-anak kami dan anak-anak itu dalam menghandling ternaknya sesuai dengan petunjuk yang beliau berikan. Namun ada satu atau dua anak itu berhasil menyelesaikan proses pencukuran dan pemotongan kuku itu dengan metode tersebut. Jadi bisa jadi yang pertama memang yang tadi disampaikan oleh Mbak Sanul, ternaknya itu kita cenderung kecil jadi lebih gampang berontak gitu Mbak ya. Yang kedua bisa jadi memang dari sumber dayanya sendiri atau teknisnya itu belum terlatih Mbak Sanul. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan apa tadi? Pemotong kuku dan dibaringkan itu tidak semua anak kita bisa melakukan. Tapi untuk yang pemotongan kuku lebih mudah dengan metode yang didudukkan itu tadi. Seperti itu Mbak Sanul kurang lebihnya dari pandangan saya yang saat itu melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut. Tapi memang dari Mr. Marco sendiri pernah memberikan statement memang dari ternak domba yang mereka pelihara di Belanda sana memang lebih besar-besar. Kemudian alat cukurnya itu juga lebih lebih mungkin lebih ringan daripada yang punya kita ya Mbak ya. Jadi di sana itu kadang 10 menit itu sudah selesai dan itu ada pegawainya sendiri. Jadi memang khusus untuk tenaga untuk mencukur bulu domba. Jadi satu domba itu nanti dihargai berapa, kemudian dalam satu form itu ada berapa domba, nanti orang tersebut dikontrak untuk menyelesaikan pekerjaan memotong bulu domba itu tadi dalam kurun waktu tertentu seperti itu. Jadi dari segi alat juga mungkin di kitanya itu beda dengan milik mereka. Kemudian dari sisi ternaknya juga mungkin ada perbedaan dari ukuran. Kemudian dari SDM-nya juga mungkin di sana juga lebih terlatih seperti itu Mbak Sanul. Dan kan di kita ini sifat atau karakter bulunya itu juga tipis-tipis enggak yang tebel-tebel seperti yang di sana. Jadi yang di sana itu kalau di sana kan bulu dombanya juga ini ya dijual per lembarnya berapa, kemudian nanti ada yang menampung. Kalau di kita kan cenderung gampang brodol atau gimana ya? Maksudnya enggak bisa menyatu langsung jadi satu lembar seperti itu Mbak Sanul. Itu yang waktu itu kita diskusi dengan Mr. Marco kurang lebihnya seperti itu. Oke, Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Sani. oke, menambahkan Prof. Jadi saya sangat setuju dengan pendapat Mbak Febrina. Jadi faktornya itu ada 3. Yang pertama ternaknya. Ternaknya sebenarnya itu bisa diatasi dengan SDM. Nah, SDM-nya juga masih baru atau tidak terbiasa dengan cara handling seperti itu. Yang ketiga alat. Nah, alatnya ini sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa alat yang dipakai peternak rakyat itu sebenarnya speknya bukan untuk domba, tapi speknya cukur untuk kucing dan juga anjing. Nah, masalahnya itu. Jadi alat cukurnya untuk anjing sama kucing tapi dipakai untuk domba, sehingga harusnya bisa lancar seret-seret kayak gitu. Akhirnya jadi lama karena terkadang waktu mencukur itu macet dan kurang tajam memang. Sehingga si domba ini akhirnya merasa sakit karena kena kulit gitu. Bentar ya Terima kasih. kalau sakit. Oke. Eh, Kalau di sini kan memang sudah ada yang menampung untuk bulu domba itu, Pak Sani. Kebetulan belum ada Prof yang menampung. Belum ada ya, masih masih Ya, belum ada, Prof. masih ke daging ya. Kalau ke bulu belum ya. Betul Prof. Jadi pencukuran tuh ya cuma untuk biar lebih bersih gitu ya. Oke, betul. Tapi tapi kalau handling yang Mbak Sanul bilang tadi pakai tali ya, Pak Mbak Sanul ya. Enggak, Prof. Tradisional gitu, Prof. Jadi diikat kakinya tetap, Prof. Sampai ditidurkan gitu, Prof. Baru dicukur gitu, Prof. Kalau yang menggunakan yang Mr. Marco itu anak-anak kandang kemarin kesusahan karena dombanya ini balik lagi berdiri jalan gitu, Prof. Jadi belum selesai sudah kabur dia, Prof. Karena tanpa tali ya, mungkin Iya, Prof. kalau memang kita lihat di luar negeri itu kan gampang banget gitu ya. Kalau kita lihat video-video pencukuran bulu itu kan selain kalau yang di
Itu kan juga. Tapi kan kalau sekarang kalau luar negeri kan sudah pakai mesin otomatis itu ya. Jadi masuk, kemudian nanti sudah tercukur gitu ya. Sudah seperti apa? Pakai ada mesinnya gitu ya. Seperti juga pemerahan itu ya. Betul, Prof. Alatnya itu mahal. Jadi kalau orang sini daripada beli cukur bulu, mending buat beli dombanya. Kuat, Prof, Karena buat nyalain mesin cukurnya orang sini. ini itu loh ulang tahunnya Jawa Timur itu ngangkat ulang tahun ini kan Jawa Timur kan ulang tahun yang ke-80 ya. Itu topik yang diangkat ketahanan pangan loh ya. Merawat bumi apa Majapahit tadi ngomong Majapahit jadi inget eh, apa merawat bumi Majapahit dan lebih ke ketahanan pangan kelihatannya ya. Ya Dokter Siska ya, mungkin Iya, Prof. Pripun? terlibat di ulang tahunnya Jawa Timur yang Biasanya kayaknya yang diangkat adalah terkait dengan ketahanan pangan. bukan. Nggih, biasanya dari balai, Prof. Hmm, Lebih ke dinas ya. Kemarin saya dengarkan di SS itu juga apa untuk ulang tahun ini yang diundang juga dari dinas ya untuk wawancara karena memang yang diangkat adalah terkait dengan ketahanan pangan. Tapi menurut data yang disampaikan kemarin waktu saya mendengarkan itu sebetulnya Jawa Timur itu hampir di posisi pertama atau kedua ya untuk semua jenis ternak ya. Jadi misalnya ayam telur itu kan nomor satu se-Indonesia ya. Kemudian sapi perah itu juga nomor satu. Cuma persoalannya itu ada gap generasi kelihatannya ya kemarin yang disampaikan itu bahwa generasi muda yang umur 30 tahun ke bawah ya 30 tahun ke bawah itu yang mau eh, ber apa beternak itu hanya 2% katanya, hanya sekitar 2%. Jadi kecil sekali ya. Kemudian eh, ada survei juga katanya eh, apa dari dinas itu masuk-masuk ke sekolah katanya. Ke sekolah-sekolah terutama dia masuk ke sekolah dasar itu kalau ditanyakan cita-citanya itu tidak ada yang menjawab ingin jadi peternak. Hanya katanya di Jawa Timur itu disampling, em, didatangi, ditanyain cita-citanya. Yang punya cita-cita jadi peternak itu hanya 2 orang katanya. Nah, ini kan jadi ada gap generasi nantinya. Kemudian yang 70% itu usianya sudah 45 ke atas gitu ya, 45 ke atas. Sehingga ini yang juga dipikirkan adalah regenerasi ke depannya ya. Tapi juga menarik juga dari yang saya dengar itu em, sekarang ini ada ada kecenderungan juga ada beberapa yang sudah mencoba katanya dengan cara kalau pembeli lahan itu kan mahal gitu ya. Akhirnya dengan sewa lahan gitu ya. Jadi misalnya sewa lahan berapa hektar, kemudian dia tanami jagung misalnya apakah jagung untuk produksi jagungnya untuk produksi untuk pakan ternak. Jadi sekarang kan trennya itu untuk sapi perah itu kan diberi tebon itu yang umur 80 sampai 90 hari itu ya trennya kan seperti itu. Nah, itu ternyata keuntungannya cukup besar gitu ya dengan sewa lahan. Karena kalau investasi membeli lahan itu pasti besar ya. Tapi kalau dengan sewa lahan kemudian apakah itu ditanami hijauan atau ditamani eh, misalnya tanaman pangan atau juga untuk peternakan itu juga cukup prospek. Namun ada juga yang katanya itu punya lahan gitu ya, punya lahan, kemudian dia berusaha di bidang apa ya ayam kalau nggak salah. Nah itu ketika tidak
ditangani sendiri, tidak ditunggui karena ini buat pekerjaan sampingan gitu ya, sehingga dia tidak menunggui usahanya itu katanya juga rugi besar gitu ya. Jadi katanya pakannya sering dicuri, kemudian ayamnya atau apa juga dicuri gitu. Nah, itu juga jadi kalau memang mau berusaha itu harus ditunggui katanya, tidak boleh misalnya kemudian dipercayakan pada anak kandang saja gitu. Nah, itu juga akhirnya bangkrut gitu ya, karena banyak yang tidak terkontrol. Bahkan dia cerita misalnya punya TV, katanya dibelikan TV pun eh, sehari 2 hari sudah hilang katanya, itu kalau nggak dipantau ya. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Jadi kita itu juga ironis, misalnya di satu sisi kita itu katanya banyak pengangguran, kemudian apa ya, banyak tenaga kerja yang tidak terserap, tetapi mencari anak kandang itu sangat susah gitu ya. Jadi itu juga saya diceritai Prof. Wiji yang punya sapi itu, eh, nyari anak kandang yang benar-benar mau bekerja itu bukan hal yang mudah gitu. Nah, ini persoalan PR-PR kita seperti itu sepertinya ya. Iya Pak Sani ya, susah ya nyari anak kandang itu ya. Saya saya juga mengalami untuk mencari tenaga atau SDM itu cukup susah untuk mereka yang mumpuni ataupun yang punya skill dan juga ketulusan dalam bergerak di bidang industri ternak ini, Prof. Jadi rata-rata kerja hanya istilahnya menggugurkan kewajiban, ya sudah setelah itu pulang gitu, Prof. Itu yang banyak. Tetapi kalau yang benar-benar tulus itu agak susah. Dan kebetulan ada juga orang atau SDM yang seperti itu dan waktu sudah menemukan tempat biasanya gajinya juga Ya, jadi memang ada beberapa persoalan ya di pengembangan peternakan ini. Eh, Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Eh, Baik, kalau memang sudah tidak ada diskusi lagi, mungkin bisa kita akhiri perkuliahan hari ini. Jadi sekali